Beberapa hari yang lalu, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus, Bank Indonesia merilis publikasi tentang neraca pembayaran Indonesia triwulan 2 tahun 2024. Publikasi tentang neraca pembayaran ini memang dilakukan tiap triwulan ya, tiap 3 bulan dengan kondisi 2 bulan sebelumnya. Jadi ini bulan Agustus, kondisi terkini yang disajikan adalah triwulan 2 yang berakhir 30 Juni ya. Jadi 1 April sampai dengan 30 Juni. Nah, apa itu neraca pembayaran? Neraca pembayaran Indonesia itu pada prinsipnya adalah neraca yang menggambarkan transaksi penduduk Indonesia dengan bukan penduduk. Pengertian penduduk itu ya personal, ya perusahaan, ya negara atau apapun ya yang berbadan hukum Indonesia dengan yang asing. Nah, dicatat dalam sudut pandang Indonesia. Jadi ya apakah itu bersifat perdagangan, barang atau jasa, apakah itu bersifat utang piutang atau investasi dan seterusnya. Nah, dikatakan oleh Bank Indonesia dalam judul konferensi persnya, rilisnya. Jadi Bank Indonesia membuat rilis ya kurang lebih 3 paragraf begitu ya. Lalu nanti ada lampiran dokumen pendukungnya, namanya dokumen neraca pembayaran Indonesia. Nah, dalam rilisnya judulnya Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan 2 2024 Membaik, Ketahanan Sektor Eksternal Terjaga. Itu ya rilisnya. Nah, apa media massa bagaimana memberitakannya? Ya pada umumnya ya mengutip seperti rilis tersebut ya. Jadi kalau yang sifatnya straight news, yang ini rilis 1 jam kemudian, 2 jam kemudian memberitakan, umumnya yang mengambil dari naskah rilis itu. Nah, itu kalau kita lihat tuh ada yang menulis BI.2 defisit neraca pembayaran turun pada triwulan 2 2024. Jadi defisit neraca pembayarannya yang ini kan ya. Ada juga yang menulis kinerja pembayaran Indonesia triwulan 2 2024 membaik, kan mirip dengan judulnya Bank Indonesia tadi ataupun badan rilis tersebut. Nah, umumnya menulis itu kinerja pembayaran Indonesia triwulan 2 2024 membaik tuh kata antara. Ada juga yang sedikit mempertanyakan neraca pembayaran Indonesia defisit di triwulan 2024, namun berisinya membaik, tanda tanya. Ini lebih mengundang untuk membaca ya. Warta Ekonomi sama judulnya defisit neraca Indonesia turun pada triwulan 2. TV One News juga memberi, malah ada memakai kata-kata moncer ya, menyebut defisit turun dan seterusnya. Investor juga begitu, tentu berita Bank Indonesia sendiri. Nah, itu 3 hari yang lalu ya setelah diberitakan tuh Antara banyak memuat ini, bahkan tetapi ada juga ini berita Antara yang cukup mengundang untuk membaca. Rupiah merosot di tengah defisit transaksi berjalan yang melebar. Jadi dia mengaitkan ya, karena nanti kita sudah pernah kajian ya bahwa neraca pembayaran itu adalah faktor fundamental dari nilai rupiah. Ada juga liputan 6 yang BI bongkar kondisi terkini cadangan devisa Indonesia. Ya judulnya seperti itu, tetapi isinya sebetulnya mengambil dari rilis tadi yang menyatakan pada akhir Juni itu cadangan devisa mencapai kurang lebih 140,5 miliar dolar ya. Dan seterusnya, hampir semuanya ini. Nah kalau kita mengetik di mesin pencarian neraca pembayaran triwulan 2 2024. Kalau kita ketik subnya, jadi transaksi neraca pembayaran itu terdiri dari dua komponen ya, komponen transaksi berjalan dan komponen transaksi finansial. Nanti kita akan bahas. Nah, ketika kita ketik di mesin pencarian transaksi berjalan 2 2024, nah berita-beritanya tidak semuanya menyatakan sebagus judul rilis tadi ya. CNBC menulis defisit transaksi berjalan kuartal 2 3 miliar, setara 0,9% dari PDB. Itu diambil dari data rilis tadi ya. Kemudian Antara, masih tadi rupiah merosot tadi, kontan defisit transaksi berjalan. Jadi fokus pemberitaan pada umumnya mengambil highlight defisit. Nanti kita akan jelaskan ya.
Nah, Bloomberg Technos, nah, Bloomberg Indonesia ini transaksi berjalan defisit lagi. TP1, News.com juga, Business.com. Semua ketika kita highlight transaksi berjalan, itu rata-rata memberitakan defisit. Jadi rilis yang sama, saya ulangi sedikit, adalah tentang neraca pembayaran Indonesia. Ada dua komponen besar di dalam neraca pembayaran Indonesia itu, yaitu transaksi berjalan dengan transaksi finansial. Ini highlightnya rata-rata di transaksi berjalan. Nah, di neraca pembayaran sendiri tadi ada defisit tapi tipis. Semuanya ini transaksi berjalan menyoroti Bloomberg ini kritis, transaksi berjalan makin rapuh, BI Rate tidak bisa turun banyak. Nah, ini sebelum ada pengumuman RBG ya, rapat Bank Gubernur. Jadi benar ini bahwa ternyata tidak turun kan, tetapi tetap. Nah, CNBC mengingatkan kembali dengan defisit transaksi berjalan itu, maka twin defisit masih menghantui RI. Jadi maksudnya twin defisit itu defisit kembar, yaitu defisit transaksi berjalan dengan defisit APBN. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kurang lebih berita-beritanya begitu, judulnya lebih banyak bersifat positif ya ketika berbicara neraca pembayaran, tetapi ada tone yang cukup buruk juga negatif ketika hanya khusus transaksi berjalan. Tadi kita sudah melihat bahwa Bank Indonesia sendiri dua-duanya dinyatakan dengan cara yang lebih positif ya. Ini kalau kita lihat secara umum. Jadi tadi rilis yang sudah saya gambarkan tadi kurang lebih 3 paragraf rilis dari Bank Indonesia. Nah, ada dokumen pendampingnya kurang lebih 48 halaman, ini covernya. Laporan Neraca Pembayaran Indonesia realisasi triwulan 2 2024. Yang di kanan ini infografis. Jadi ini sudah mulai ya Bank Indonesia, beberapa kementerian yang relatif besar seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan kadang Kementerian Pertanian juga itu kalau memberikan sesuatu itu ada infografiknya. BPS sudah lebih dahulu. Jadi BPS dengan Bank Indonesia selalu menyertakan dokumen, menyertakan infografis. Nah, kelebihan Bank Indonesia dibandingkan yang lainnya, Bank Indonesia ini menyertakan juga set datanya dalam bentuk Excel, meskipun kita harus nyambung sendiri selama beberapa tahun. Kementerian Keuangan sendiri tidak. Ya, Kementerian Keuangan ini dahulu juga menyajikan set data, sekarang cenderungnya hanya menyampilkan dokumen, sehingga kalau buat pembelajar ekonomi harus menganalisis sendiri, menyatukan satu persatu data. Nah, saya ingin mengingatkan, ini salah judul, warningnya triwulan 2 ya sebenarnya judulnya. Kinerja pembayaran neraca pembayaran Indonesia triwulan 2 tadi, saya ingatkan kembali, neraca pembayaran itu adalah prinsipnya mencatat arus transaksi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk. Jadi bisa bersifat penerimaan. Jadi sudut pandangnya Indonesia, terus yang dicatat itu arus uangnya ya. Jadi ketika dia ekspor, itu kan berarti ada arus uang masuk dari sisi neraca pembayaran. Ketika jual jasa, itu ada arus uang masuk. Ketika menerima utang, nah menerima kan ada arus masuk, penerimaan utang. Nah, utang itu macam-macam, ada yang sifatnya investasi dan sebagainya dicatat. Sebaliknya kalau kita mengimpor ada arus pembayaran keluar, kalau kita membayar cicilan utang kita juga ada arus keluar, kalau kita bayar bunga utang tapi kepada pihak asing ya, kepada pihak asing. Nah, tadi rilis Bank Indonesia mengatakan ini dikatakan Bank Indonesia membaik tadi kan, di tengah peningkatan ketidakpastian global. NBI mengalami defisit 0,56 miliar dolar. Ya, setengah miliar saja, 0,6. Membaik pada triwulan 1 kemarin itu 5,97 hampir 6 miliar ya. Nah, berarti sebenarnya selama 1 semester kalau kita jumlahkan itu sudah defisit 6,53 miliar. Saya tidak tahu ini memang Bank Indonesia sebagai otoritas dalam beberapa tahun ini suka memberikan narasi yang menurut saya sebagai pembelajar ekonomi itu ya memang harus begitu, beri sinyal positif kepada perekonomian, tapi nggak usah juga terlalu menyembunyikan bahwa ada beberapa yang memburuk.
Ya, ini defisit 6,53 miliar ini ya. Padahal selama ini neraca pembayaran itu surplus. Jadi biarpun dia menipis sebetulnya kan jelek itu harusnya. Nah, mari kita juga dikatakan transaksi berjalan tadi yang defisit pun dianggap defisitnya rendah. Nah, transaksi finansial memang surplus. Kalau yang transaksi finansial pensikapannya bolehlah. Tapi yang transaksi berjalan nanti kita lihat angkanya. Nah, ini saya kasih yang transaksi khusus neraca pembayaran keseluruhan. Nah, ini tadi kan kalau saya jumlahkan berarti kan 6,53 miliar sudah defisitnya. Betul, triwulan 2 ini hanya 0,6. Tapi dijumlahkan dengan triwulan 1-nya 0,653. Tahun kemarin kita surplus 6,3 miliar. Sebelumnya juga surplus meskipun hanya di kisaran 4,5 miliar. Sebelumnya 13. Jadi kalau digambar dari tahun 1982 yang merah-merah ini adalah saat neraca pembayaran defisit. Hanya beberapa kali kan. Jadi saya juga mengapa Bank Indonesia tidak memberikan informasi yang lebih user friendly, yang biar pembaca itu bisa paham biasanya itu seperti apa gitu. Biasanya kita surplus. Jadi dengan cara ini saya membaca terbalik dengan Bank Indonesia bahwa kondisi neraca pembayaran Indonesia kita ini masih rawan. Nanti kalau sepanjang tahun bisa jadi masih merah ya. Di dua triwulan terakhir ini bagaimana? Dan itu berbeda dengan tahun-tahun yang lampau. Nah, kemudian tadi transaksi berjalan. Transaksi berjalan itu adalah neraca perdagangan barang dan jasa secara keseluruhan. Bedakan ya ketika Badan Pusat Statistik BPS menyampaikan neraca perdagangan, itu khusus barang. Ada jasa sedikit terkait dengan jasa freight dan asuransi. Tapi itu pun yang terkait dengan ekspor barangnya, bukan dengan... Jadi neraca perdagangan barang lah. Ketika kita nambahin jasa itu kan bisa jasa transportasi, bisa jasa pariwisata, bisa jasa manajemen, bisa jasa keuangan. Nah, jasa keuangan ini adalah kita mendapatkan investasi, kita mendapat utang, kita kan membayar bunga atau dividen, itu namanya jasa keuangan, jasa namanya dan neracanya. Nanti sebetulnya dia tidak di neraca jasa, tapi disebut dengan neraca pendapatan primer. Tapi secara umum dia masuk transaksi berjalan. Jadi transaksi berjalan itu terdiri dari neraca jasa-jasa, seluruh jasa, 12 macam. Lalu neraca pendapatan primer. Nah, neraca pendapatan primer itu sebetulnya jasa juga, jasa yang khusus terkait dengan utang piutang dan investasi. Lalu ada neraca pendapatan sekunder. Itu yang mencatat soal terutama sekali adalah transfer personal, remitansi. Ya, semua hal ini penduduk Indonesia keluar atau masuk atau sebaliknya. Jadi misalnya remitansi kan ada penduduk Indonesia kerja di luar negeri ngirim ke sini, ada penduduk asing, tenaga kerja asing yang ngirim ke luar negeri. Nah, jadi ada itu juga ya. Jadi terutama ada jasa, ada primer, ada sekunder, dan sebelumnya tadi neraca perdagangan khusus barang jadi 4 komponennya. Nah, apa yang terjadi pada triwulan 2? Ini triwulan 2 itu memang surplus ya. Neraca perdagangannya surplus, tapi neraca ininya defisit. Dengan demikian sebenarnya transaksi berjalan selama 1 semester. Jadi Bank Indonesia mengatakan defisitnya terkendali. Tapi kalau dijumlahkan selama 1 semester, itu negatif 5,4 ya, hampir 5,4 miliar dolar. Nah, ini kan tahun kemarin 2023 tipis sekali, hanya kurang dari sekitar 1 miliar dolar. Sebelumnya kita sempat surplus selama 2021-2022. Beberapa tahun sebelumnya dari 2012 memang kita defisit. Nah, maksudnya bukan berita baik kan, berarti ini pelan-pelan transaksi berjalan mengarah kepada defisit sebelumnya, seperti pola sebelumnya. Jadi kita pada saat 2021-2022 mengalami surplus, sekarang mulai defisit. Jadi khusus barang kita surplus, tapi ketambahan jasa, ketambahan primer, ketambahan sekunder, kita defisit, negatif hasilnya. Jadi lebih banyak kita membayar daripada kita menerima.
Berarti kan bukan pertanda baik sebenarnya. Nah, kalau digambar juga defisit itu atas dasar rasio atas PDB ya udah mulai memburuk. Yang sekarang ini belum dihitung ya, tapi khusus triwulan 2 0,9. Saya duga mungkin di kisaran 1 nanti pada saat setahun berjalan. Nah, beberapa waktu yang lalu bulan April 2024 itu IMF itu membuat proyeksi perekonomian tidak hanya Indonesia, banyak negara. Namanya World Economic Outlook. Setahun 2 kali dikeluarkan database-nya. Kalau data yang umum bisa tiap triwulan. Database-nya itu 6 bulan sekali dan khusus Indonesia kita bisa cari di database mereka. Itu dia memperkirakan Indonesia 2024 ini akan mengalami defisit transaksi berjalan 13,16 miliar. Ya. Jadi besar ya. Mungkin kita tidak sebesar itu. Karena sampai satu semester tadi berapa? 5,43 ya. Jadi dugaan saya ya antara 9 sampai 10 miliar. Tapi kan tetap menuju kepada negatif. Dan IMF ini mengatakan 2025 akan meningkat lagi, 2026 masih tinggi, 2020. Jadi kita akan defisit sampai tahun 2029 menurut proyeksi IMF. Jadi ya itu artinya kita ketahanan eksternal kita tuh tidak terlalu kuat karena dalam rilis tadi katakan ketahanan eksternal kita terjaga. Ya, saya kalau kritis bilangnya terjaga untuk belum bisa kuat. Bisa begitu kan? Meskipun konotasi kalimatnya Bank Indonesia itu terjaga kuat. Kalau saya tetap menganggap berdasarkan kondisi transaksi berjalan sulit mengatakan ketahanan eksternal Indonesia itu kuat. Nah, kalau digambar ini presentasi. Jadi lihat situasi-situasi dari tahun ke tahunnya bahwa ini penyakit kita mulai defisit dan cukup besar ini nampaknya akan masih berlanjut. Belum ada perbaikan. Waktu ada perbaikan 2021-2022 itu kayak blessing ya. Waktu itu kebetulan harga komoditas batu bara, logam-logam, kemudian CPO itu memberi sumbangan yang sangat kuat ya dan kita juga termasuk negara yang tetap bisa mengekspor ketika COVID ya baru mulai pulih. Beberapa negara mungkin aturannya lebih ketat dan seterusnya. Beberapa tempat juga bersedia diterima, tapi keuntungan itu pelan-pelan tidak lagi kita peroleh sehingga kondisi perdagangan internasional kita masih baik tapi memburuk. Jadi hati-hati ya. Kalau memburuk itu berarti dari tahun sebelumnya atau dari waktu sebelumnya. Ya tidak salah Bank Indonesia mengatakan kondisinya masih terjaga, tapi saya cenderung mengatakan kondisinya mulai memburuk. Nah, satu hal yang harus kita akui, saya harus mengakui yang membaik memang transaksi finansial. Transaksi finansial itu maksudnya ada utang piutang, ada investasi. Nah itu memang membaik di triwulan 2 dan selama satu semester 2024 ini juga membaik dibandingkan semester 1 tahun lalu. Jadi secara umum arus modal itu, utang piutang dan investasi itu sekarang mulai bersifat masuk. Kalau dilihat gambar ini, tahun kemarin itu sudah masih keluar. Nah, bahkan sempat hanya masuk 2000. Jadi masuk tahun kemarin dan sempat semester 1 ini tetap masuk. Tetapi juga kita harus hati-hati. Tahun kemarin positifnya itu 8 miliar. Ini satu semester baru 1 miliar. Jadi Bank Indonesia benar mengatakan membaik dibandingkan triwulan kemarin, triwulan 1, tetapi prospek 1 tahunnya belum meyakinkan. Cuma keuntungannya tadi belum terjadi ketakutan capital flight keluarnya mulai terkendali. Jadi sudah mulai modal asing masuk ke Indonesia, sekalipun tidak segencar dulu-dulunya. Menurut saya ini nggak bisa diglorifikasi. Nah kita ambil contoh di antara transaksi finansial itu ada yang disebut dengan investasi portofolio. Kalau investasi langsung itu kalau kita ngamati triwulanan itu sebenarnya kurang relevan. Karena orang keputusan untuk investasi langsung itu kan 2-3 tahun sebelumnya. Nah, baik orang Indonesia yang keluar maupun asing ke sini. Tapi sorotan kita kali ini lebih kepada pihak asing yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau portofolio itu waktu mingguan, bulanan, triwulan itu penting untuk menunjukkan bahwa mereka melihat prospek ekonomi Indonesia, kredibilitas ekonomi Indonesia, dan jadi memberi keuntungan sekaligus aman itu
cukup baik apa enggak. Nah, kalau kita lihat gambar ini, semester 1 ini sudah masuk ya, 3.560 khusus investasi portofolio kewajiban. Maksudnya kewajiban itu punyanya orang asing. Jadi sudah masuk modal asing itu dalam bentuk portofolio. Tahun kemarin masuknya 5,1 miliar dolar, sekarang 3,56. Jadi ada potensi ini melampaui tahun lalu. Sempat kita di tahun 2022 bersifat keluar. Cuma untuk dibanggakan masih jauh dari sebelum pra pandemi ya. Jadi kita masih menghadapi kondisi di mana investasi di Indonesia dan untuk diutangi Indonesia itu pihak asing, menurut saya modal asing itu masih lebih banyak wait and see. Tidak terlalu khawatir, tapi tidak menaruh banyak-banyak. Nah, kita harus hati-hati. Dengan demikian, saya simpulkan komentar saya bahwa berita-berita yang di media itu lebih banyak meng-highlight rilis, meng-highlight di pendahuluan dokumen. Nah, padahal kalau dan kita dalami tadi, ternyata sebetulnya transaksi berjalan khususnya neraca pembayaran Indonesia secara keseluruhan itu belum menandakan ketahanan eksternal kita kuat. Sedikit membaik dibandingkan triwulan 1, tapi masih lebih buruk dari yang seharusnya sebagai sebuah perekonomian kondisi eksternalnya.